Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 1, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Di sini Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dapat menjaga kerukunan. Jadi anak-anak, kalau kita diberi pinjam buku atau meminjam buku dan akhirnya diperbolehkan, kita harus mengucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan terima kasih, itu artinya kita telah menjaga kerukunan. Misalnya kita diberi kue sama ibu atau sama ayah, kita wajib mengucapkan terima kasih. Perhatikan percakapan Udin dan Mutiara. Di sini Udin meminjam buku kakaknya, yaitu Mutiara. Apa yang diucapkan Udin setelah ia meminjam buku kakaknya? Yang diucapkan Udin, terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Lalu Mutiara menjawab, sama-sama dik. Selanjutnya Udin mengucapkan, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu dik. Dalam percakapan di atas adalah kutu buku. Kutu buku artinya suka membaca buku atau gemar membaca buku. Kalau kita tulis dalam kalimat ungkapan kutu buku, bisa seperti ini. Kakak Mutiara dijuluki si kutu buku. Artinya Mutiara dijuluki si suka membaca buku. Udin dan Mutiara ini sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Sedangkan Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, kita lihat anak-anak. Ini halaman 21. Sedangkan yang ini halaman 121 yang dibaca Kak Mutiara. Kita sekarang beralih pada matematika. Ibu di sini akan menerangkan tentang nilai tempat. Anak-anak tadi kalian masih ingat ya, Udin membaca bukunya sampai halaman 21. Pada bilangan 21 atau angka 21, puluhannya itu ada 2. Jadi puluhannya ada 2, dibaca 20-an. Sedangkan satuannya ada 1. Jadi 21 ini atau gambar ini dibaca 20-an ditambah 1 satuan sama dengan 21.
Jadi angka 21 terdiri atas 20-an dan 1 satuan. Atau kita bisa ditulis dengan cara panjang seperti ini. 21 sama dengan 20-an ditambah 1 satuan. Dan apabila kita tulis dengan angka, dengan cara panjangnya, 21 sama dengan 20 ditambah 1. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang kita nilai tempat. Nilai tempat 21. 21 ini ada dua bilangan, yaitu 2 dan 1. Kita perhatikan 21 bilangannya atau angkanya ada 2 dan 1. Sedangkan 2 ini tempatnya paling depan, sebelah kiri. Nah, angka yang paling depan atau yang di sebelah kiri ini menempati puluhan. Jadi angka 2 ini menempati puluhan. Nilainya 20. Sedangkan angka yang paling belakang, angka 1 ini menempati satuan. Nilainya 1. Sudah dipahami anak-anak? Jadi angka 2 ini menempati puluhan, sedangkan yang angka 1 menempati satuan. Berapa nilainya anak-anak angka 2 ini? Angka 2 ini nilainya 20. Sedangkan yang 1 ini nilainya 1. Tadi membaca bukunya sampai halaman 121. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Ratusannya ada 1, sedangkan puluhannya ada 2. Satuannya ada 1. Nah, 1 ratusan nilainya sama dengan 100. 2 puluhan nilainya sama dengan 20. 1 satuan nilainya adalah 1. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Nah anak-anak, kalau tadi 21 nilai tempatnya puluhan dan satuan. Sedangkan di sini 121 nilai tempatnya ada ratusan, ada puluhan dan ada satuan. Di sini bilangan 121 bilangannya ada 1, ada 2 dan 1. Nah, angka 1 yang paling depan, yang paling sebelah kiri tempatnya, yang paling depan dan sebelah kiri tempatnya itu dinamakan nilai tempat ratusan. Di sini ratusannya angkanya adalah 1. Jadi angka 1 di tempat ratusan, nilainya 100. Sedangkan yang di tengah ini, angka 2 di tempat puluhan. Jadi nilai tempatnya puluhan. Berapa nilainya? Nilainya 20. Sedangkan angka 1, ini angka 1 ada di paling belakang. Angka 1 ini menempati tempat satuan.
Nilainya berapa? Nilainya 1. Nah, di sini Bu Guru ulangi lagi. Angka yang paling depan sebelah kiri, angka yang di sebelah kiri, nilai tempatnya itu ratusan. Jadi tempat angka yang paling depan sebelah kiri itu adalah tempat ratusan. Karena di sini angkanya 1 ini menempati angka ratusan, nilainya 100. Nah, yang 2 ini ada di tengah. Ini tempatnya puluhan. Jadi angka 2 itu yang ada di tengah itu adalah tempat puluhan. Nilainya 20. Sedangkan yang paling belakang angka 1 ini adalah nilai tempatnya atau menempati tempat satuan. Nilainya 1. Sekarang kita menginjak pada cara menulis lambang bilangan dan nama bilangan. Yang pertama, cara menulis lambang bilangan. Di sini anak-anak ada kalimat atau bacaan 141. Bagaimana cara menulis lambang bilangannya? Yang ditulis itu angkanya 141. Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Jadi di sini 141 lambang bilangannya yaitu angka 1, angka 4, dan angka 1. Jadi yang ditulis warna merah ini, angka-angka yang ditulis warna merah ini adalah lambang bilangan. Sekarang contoh yang kedua. Ada bacaan 460. Nah, bagaimana cara menulis lambang bilangannya? Yang ditulis itu angkanya. Jadi 460 sama dengan angka 4, 6, dan 0. Jadi 460 ditulis 460. Jadi yang tulisan yang warna merah ini atau angka-angka yang berwarna merah ini adalah lambang bilangan. Begitu pula dengan yang nomor 3. 383 yang ditulis angkanya 383. Jadi angka-angka 383 ini adalah lambang bilangan dari 383. Sekarang cara menulis nama bilangan. Nomor 1, ada angka 573. Ada 500-an, ada 70-an, dan 3 satuan. Nah, yang ditulis itu kalimatnya atau yang diucapkan, yaitu 573 bila ditulis nama bilangannya adalah 573. Jadi di sini kalimat atau bacaan yang berwarna merah ini adalah nama bilangan. Yang kedua, ada angka 603. Ini di nama bilangannya adalah 603. Sekarang yang ketiga, ada angka 816. Ini nama bilangannya 816. Jadi kalau menulis nama bilangan bukan seperti ini 816. Bukan, tapi ditulis nama bilangannya 816. Ingat anak-anak ya,
Yang bertuliskan warna merah ini dinamakan nama bilangan. Coba anak-anak perhatikan percakapan Udin dan Mutiara. Dan nanti kalian peragakan ya. Dalam percakapan ini mencantumkan atau ada percakapan yang menunjukkan lambang bilangan. Nah, karena Udin meminjam buku kakak, diperbolehkan meminjam buku kakak, tentunya Udin mengucapkan terima kasih. Mari kita perhatikan. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama diucap Mutiara. Lalu Udin mengucapkan, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu, Dik. Halaman berapa yang menceritakan bintang lapangan, Kak? Ujar Udin. Halaman 121, Dik. Anak-anak Udin dan Kak Mutiara itu selalu hidup rukun. Contoh hidup rukun. Udin dan Mutiara apabila berbicara, dia berbicara dengan sopan dan juga santun. Dan juga Mutiara dan Udin selalu ramah kepada semua orang, baik itu kepada orang tuanya maupun kepada orang lain. Berkata santun atau berbicara santun, berbicara dengan sopan dan juga ramah kepada siapapun, itu adalah contoh hidup rukun. Kalau kita berbicara dengan sopan, dengan ramah, maka kita akan banyak memiliki teman anak-anak. Tapi kalau kita berbicara dengan kasar, berbicara dengan marah, berbicara dengan bentak-bentak, itu menunjukkan tidak rukun. Kalau kita berbicara tidak sopan, marah-marah, maka kita akan dijauhi oleh teman. Teman kita akan sedikit. Enak mana berbicara sopan dengan kasar anak-anak? Tentunya kita sebaiknya berbicara dengan yang sopan supaya banyak teman, disayangi orang, baik itu oleh orang tua maupun orang lain. Kalau kita berbicara sopan, berbicara santun, bersikap ramah, maka teman-teman kita akan menyayangi kita. Dan juga disayangi siapa saja, disayangi orang tua, disayangi teman. Jadi kalau kita bersikap ramah, bersikap santun, berbicara santun, berbicara sopan, kita akan banyak teman. Juga akan disayang. Anak, kalau kalian bersikap ramah, bersikap sopan, bersikap santun, maka kita akan banyak teman, akan disayangi oleh semua orang. Nah, kalian masih ingat anak-anak lagu Peramah dan Sopan ciptaannya Pak Dal? Nah, lagu itu selain ada yang dinyanyikan panjang dan pendek, juga dinyanyikan dengan lemah dan dinyanyikan kuat. Contohnya di sini yang dinyanyikan kuat dan lemah. Di sini Bu Yani mencontohkan yang kuat. Bukannya congkak,
ikannya sombong. Nah, cong dan som ini dinyanyikan dengan kuat. Supaya lebih jelas lagi, mari kita dengarkan dan perhatikan lagu Beramah dan Sopan ini ciptaannya Pak Dal. Dari tadi kita sudah belajar tentang ungkapan, juga bilangan, cara membaca lambang bilangan, dan menulis lambang bilangan, juga nilai tempat. Begitu pula dengan lagu. Lagu itu ada yang dinyanyikan kuat dan ada yang dinyanyikan lemah. Sekarang ini adalah tugas kalian.